Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode persamaan Bernoulli, yang mana dalam video ini akan membahas definisi dan contoh soalnya. Jadi mengenai metode persamaan Bernoulli ini, kita menggunakan metode ini jika metode integrasi langsung, lalu metode pemisahan variabel, dan metode faktor integrasi itu gagal dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Artinya kita tidak bisa menggunakan ketiga metode tersebut untuk menyelesaikan persamaan diferensial sehingga kita menggunakan metode lain. Dalam hal ini kita mencoba menggunakan metode persamaan Bernoulli. Nah, metode ini bisa digunakan untuk persamaan non-linear. Dengan melihat bentuk umum persamaan Bernoulli sendiri pada persamaan diferensial, di sini ada dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx dikali y pangkat n, di mana n tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1. Sehingga ini merupakan persamaan non-linear. Selanjutnya penyelesaian metode persamaan Bernoulli. Di sini yang pertama, kita mengubah variabel y menjadi z, di mana z itu akan sama dengan y pangkat 1 min n, di mana hal tersebut akan membuat persamaan diferensial dalam x dan z menjadi linear dan dapat diselesaikan menggunakan metode faktor integrasi seperti biasa. Dengan kita membagi bentuk umum, dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx dikali y pangkat n dengan y pangkat n, sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini bentuknya, 1 per y pangkat n dy dx plus px dikali y pangkat 1 min n sama dengan qx. Kita akan mendapatkan bentuk dari yang tadinya menggunakan y, sekarang kita bisa menggunakan variabel z dalam bentuk z. Sehingga 1 per 1 min n dikali dz per dx ditambah px kali z sama dengan qx. Di mana dz per dx ini akan sama dengan 1 min n dikali y pangkat min n dy per dx. Dan setelah nanti menjadi persamaan diferensial linear, kita bisa menyelesaikannya langsung dengan faktor integrasi, lalu kita bisa menggunakannya untuk mencari y. Lalu ini ada cara penyelesaian yang lain juga. Cara ini dia menggunakan metode faktor integrasi secara langsung, yaitu di mana untuk mencari faktor integrasinya yaitu sama dengan e pangkat integral dari 1 min n dikali dengan px dx. Lalu setelah kita mendapatkan faktor integrasinya, kita bisa mencari y-nya, di mana y pangkat 1 min n sama dengan integral dari 1 min n dikali dengan faktor integrasi dikali dengan qx dx per faktor integrasi. Langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada dy per dx dikurang 1 per x dikali y sama dengan xy kuadrat. Untuk contoh soal yang pertama ini kita coba akan menggunakan cara yang pertama yang dengan substitusi mengubah variabel y menjadi z, di mana tadi kita tahu untuk z itu sama dengan y pangkat 1 min n. Berarti z sama dengan, di sini n-nya adalah 2, berarti y pangkat 1 min 2 sama dengan y pangkat min 1 sama dengan 1 per y. Selanjutnya kita akan coba untuk membagi persamaan ini tuh dengan y pangkat n, di mana y pangkat n itu adalah y pangkat 2. Berarti 1 per y pangkat 2 dy per dx dikurang 1 per x kali y dibagi y pangkat 2 sama dengan x y pangkat 2 per y pangkat 2. Selanjutnya berarti ini menjadi y pangkat min 2 dy per dx dikurang 1 per x y pangkat min 1 sama dengan x. Selanjutnya kita perlu mengingat
bagaimana cara kita mengubah dari Y itu ke variabel Z. Tadi kita sudah tahu bahwa cara mengubahnya bisa dengan 1/1 min n dz dx dikurang ditambah px z sama dengan ix. Kita akan mengubah dari Y menjadi Z, di mana kita tahu dz per dx itu sama dengan 1 min n dikali Y pangkat min n dy per dx. Nah, sekarang pertama-tama kita harus mencari nilai dari dz per dx ini, yang mana ini kita mencari z aksen. Berarti z aksen sama dengan 1 min n-nya itu 2, y pangkat 2 dy per dx. Lalu z aksen sama dengan min y min 2 dy per dx. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai untuk z aksen, sebenarnya kita sudah bisa masukin ke dalam persamaan ini. Jadi coba aja kita langsung ubah menjadi variabel z itu 1/1 min n, berarti kan 1/1 min 2, berarti kan sama dengan 1/min 1 sama dengan min 1. Sehingga ini bisa kita tulis saja langsung min 1. Jadi ini min 1 dikali dengan dz per dx, seperti ini z aksen. Lalu ditambah dengan px, di mana untuk px-nya itu sendiri kan tadi kan 1/x. Lalu untuk z kita tahu itu adalah y pangkat min 1 ya, sama dengan x. Jadi ini bisa kita tulis sebagai min z aksen kurang 1/x kali z sama dengan x. Untuk memastikan ini benar atau tidak, jadi dz per dx ini kan tadi kan kita tahu bahwa ini kan min y pangkat min 2 dy dx, sedangkan kita di sini kan punyanya y pangkat min 2 dy dx. Tapi karena di sini kita bentuknya itu min z aksen, kita kan bisa melihat bahwa kalau min z aksen itu sama aja dengan y pangkat min 2 dy per dx. Jadi persamaannya udah benar. Yang min 1/x kali z juga sudah benar karena z sama dengan y pangkat min 1. Nah, selanjutnya ini bisa dikali dulu dengan minus biar lebih enak. Jadi z aksen plus 1/x kali z ini sama dengan minus x. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa 1/x ini adalah px, lalu min x ini adalah qx. Berarti kita bisa langsung mencari menggunakan faktor integrasi. Berarti faktor integrasi sama dengan pangkat integral px dx sama dengan pangkat integral px-nya adalah 1/x dx sama dengan pangkat ln x. Berarti sama aja dengan faktor integrasi sama dengan x. Selanjutnya kita akan langsung mencari untuk z. Untuk z untuk persamaan ini. Jadi z sama dengan integral faktor integrasi dikali dengan qx dx per faktor integrasi sama dengan integral faktor integrasinya x dengan qx-nya min x dx per faktor integrasinya x. Oke, ini menjadi min x pangkat 3/3
ditambah C per X. Berarti ini sama dengan min X pangkat 2 per 3 ditambah C per X. Per X. Sebenarnya untuk ini udah benar, ini tinggal diubah aja kan. Z sama dengan Y pangkat min 1 ya. Berarti ini sama aja 1 per Y sama dengan min X pangkat 2 per 3 ditambah C per X. Sebenarnya ini udah benar, tapi kalau mau misalkan mau langsung dicari Y-nya juga nggak apa-apa. Dan ini juga bisa disederhanain lagi, jadi Y sama dengan 3X per min X pangkat 3 ditambah dengan C. Ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua, kita punya X pangkat 2, Y pangkat 4, min 1, dx ditambah X pangkat 3, Y pangkat 3, dy sama dengan 0. Oke, untuk yang contoh soal ini kita akan coba menggunakan yang cara kedua, yang cara lain. Jadi, pertama-tama kita harus mengubah bentuknya dulu jadi persamaan Bernoulli. Jadi, persamaan ini, coba kita bagi dengan dx dulu. Jadi, X kuadrat, Y pangkat 4, min 1, bagi dengan dx, ditambah. Oke, semuanya sudah dibagi dengan dx, ini tetap 0. Selanjutnya, kita akan coba persamaannya ini, coba dibagi dengan X pangkat 3 ya pangkat 3. Mungkin ini dirapiin dulu ya. X kuadrat Y pangkat 4 min 1 tambah X pangkat 3 Y pangkat 3. Ini ini dy per dx. Ini dy per dx. Ini sama dengan 0. Nah ini coba semuanya ini dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 3. Berarti X kuadrat Y pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 3. Dikurang 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 dy per dx per X pangkat 3 Y pangkat 3. Ini juga tetap 0. Berarti ini sisa 1 per X, ini sisa Y, ini habis. Berarti bisa kita tulis menjadi 1 per X, ini dikali Y, dikurang 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah dengan dy per dx sama dengan 0. Nah ini coba bentuknya kita sederhanain atau kita rapihin. Berarti dy per dx di depan, dy per dx ditambah dengan 1 per X kali Y. Nah ini pindah ruas sama dengan 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, kita akan coba pakai cara yang berbeda dengan cara sebelumnya. Berarti sekarang kita langsung aja make faktor integrasi ya, faktor integrasi. Ini mungkin bentuknya diubah juga nih. Jadi X pangkat min 3, Y pangkat min 3. Oke, coba kita cari faktor integrasi. Nah, ini untuk cari faktor integrasinya secara langsung mungkin agak sedikit berbeda. Berarti E pangkat integral 1 min N dikali dengan Px dx. Berarti ini sama dengan E pangkat integral 1 min N-nya itu yang ini ya, N-nya. N-nya berarti adalah min 3. Berarti ini min 3. Px-nya adalah ini. Px-nya adalah 1 per X. Berarti ini 1 per X dx. Berarti ini sama dengan ini 4. Berarti ini E pangkat 4 ln X. Berarti ini sama dengan, langsung aja, ini menjadi
X pangkat 4. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat faktor integrasi, kita bisa langsung mencari untuk Y-nya. Berarti, untuk Y sama dengan oh maaf, ini kita carinya berbeda. Jadi, Y pangkat, 1 min N sama dengan integral 1 min N kali dengan faktor integrasi Qx dx per faktor integrasi. Maka ini menjadi Y pangkat 1 min 3 sama dengan integral 1 min 3 dikali faktor integrasinya X pangkat 4 kali dengan Qx-nya itu adalah X pangkat min 3 dx per X pangkat 4. Maka ini sama dengan Y pangkat 4 sama dengan integral 4x dx per X pangkat 4. Lalu ini kita selesaikan dulu integralnya. Berarti kan tadi Y pangkat 4 sama dengan tadi integral 4x dx per X pangkat 4 ya. Lalu ini menjadi 4x kuadrat per 2 ditambah C per X pangkat 4 diubah menjadi bentuknya pangkat 4 ini 2x kuadrat per X pangkat 4 ditambah dengan C per X pangkat 4. Nah, untuk di sini bisa kita apa ya, bisa kita rapihkan lagi dengan cara coba kita kali semua ruasnya ini dengan X pangkat 4. Berarti kan nanti jadi X pangkat 4, Y pangkat 4 sama dengan di sini 2x kuadrat ditambah C. Nah, lalu kita rapihin lagi. Berarti ini C sama dengan X pangkat 4, Y pangkat 4 minus 2x kuadrat. Nah, begitu caranya. Sekian untuk contoh soal mengenai metode persamaan Bernoulli. Sekian dan terima kasih.